Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri la ilaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala malaikati mukarramin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah. Mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita memasuki pembahasan dengan kata hikmah berikutnya, kata hikmah yang ke-127, di mana pada kata hikmah tersebut Imam Ibnu Athaillah Iskandari memberitahukan kepada kita salah satu sunnatullah yang ia berlakukan kepada setiap kita manusia,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sunnatullah ini berkaitan dengan kejadian sehari-hari, di mana kejadian sehari-hari itu kejadian yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Kejadian yang berulang-ulang terjadi ini di dalam bahasa Arab disebut dengan aid, atau bentuk kata lain daripada aid, atau bentuk kata benda daripada kata aid, aidun, sesuatu yang berulang-ulang, jamaknya al-awaid. Ya, maka hari raya yang kita peringati tiap tahun, baik yang tanggal 1 Syawal kita sebut dengan Idul Fitri, maupun yang tanggal 10 Zulhijjah kita sebut dengan Idul Adha, karena diperingati berulang-ulang setiap tahunnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kata hikmahnya yang ke-127, kaifa tukhraqu lakal awaidu, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah sesuatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia yang tidak bisa dihindari olehnya dalam kehidupan sehari-hari. Makan dan minum, Bapak Ibu, itu kebutuhan sehari-hari kita. Dalam artian manusia itu tidak bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam Al-Quran berulang menyebut dirinya tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan istirahat dalam mengatur alam semesta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi apa yang menjadi kebutuhan manusia berulang-ulang itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur, manusia butuh istirahat. Tidak ada manusia yang matanya terjaga sepanjang waktu. Butuh yang namanya istirahat. Dan bahkan istirahat ini dalam kehidupan berulang-ulang kita lakukan terus-menerus. Kemarin, tadi malam kita tidur malam, kemarin juga kita masih tidur, bahkan seminggu yang lalu kita tidur, besok juga insya Allah kalau Allah masih memberikan usia kita panjang, kita juga masih butuh tidur, dan seterusnya. Bapak Ibu, tidur itu kebutuhan yang berulang-ulang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di sini Imam Ibnu Athaillah bertanya. Tentu pertanyaan ini disebut dengan istifham lil inkar, pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, tidak usah dijawab. Cuman pertanyaan itu perlu kita renungkan. Kata beliau, kaifa tukhraqu lakal awaid, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kebiasaan berulang-ulang yang kalian butuhkan dalam kehidupan, sehingga kalian tidak membutuhkan lagi apa yang sudah menjadi kebiasaan itu. Bisa enggak manusia enggak makan? Bisa enggak manusia bertahan lama hidup tanpa istirahat, tanpa melakukan sesuatu kebiasaannya secara berulang-ulang? Wah, bisa Bapak Ibu, tapi ada syaratnya. Sesuatu yang luar biasa hanya bisa diubah oleh Allah sunnatullahnya jika juga manusia melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah. Tetapi kalau kita tidak ada bedanya dengan orang banyak, gimana caranya kita bisa tidak makan, bisa tidak minum, tapi tetap bertahan hidup? Tidak mungkin.
Bapak Ibu, jika kita seperti kebanyakan orang yang butuh tidur, butuh istirahat, bahkan kadang tidurnya lebih banyak daripada jaganya, daripada meleknya, bagaimana mungkin kemudian kita bisa tidak membutuhkan lagi tidur dalam kehidupan? Nah, maka untuk terciptanya itu yang disebut di dalam bahasa agama dengan mukjizat bagi Nabi, atau disebut dengan irhas bagi calon Nabi, atau juga disebut dengan karomah bagi selain daripada Nabi, atau bagi siapapun manusia disebut dengan maunah. Kejadian-kejadian luar biasa Bapak Ibu itu bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi saat misalnya ya, kita kasih contoh, seorang pemuda bernama Ibrahim, jauh sebelum dirinya jadi nabi, saat Namrud murka dengan yang dilakukan oleh Ibrahim karena dia menghancurkan semua berhala yang disembah Namrud sama rakyatnya, maka Namrud memutuskan, kita bakar saja Ibrahim. Tapi pada saat Ibrahim dimasukkan ke dalam dapur api bakar, tidak sedikit pun api-api itu bisa membakar dan menghanguskan Nabiullah Ibrahim. Padahal Ibrahim pada saat itu belum jadi nabi. Itu namanya irhas Bapak Ibu ya. Irhas itu kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon seorang nabi. Belum jadi nabi, tapi Allah sudah memberikan kemuliaan berupa kejadian-kejadian luar biasa. Kejadian-kejadian luar biasa itu terjadi karena Allah menciptakan sunnatullah yang baru pada api, sehingga api itu tidak membakar, jangankan membuat panas, jangankan membakar, membuat panas Ibrahim pun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka kami katakan kepada api itu, "Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu mendinginkan." Jadi pada saat itu sunnatullah yang berlaku pada api berubah dari yang sebelumnya memanaskan, bahkan bisa menghanguskan, tetapi kemudian menjadi mendinginkan seperti es, seperti air, tapi dingin yang menyelamatkan. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Tidak seperti salju di kutub yang bisa membuat orang mati kalau tanpa alat penghangat seperti baju tebal dan lain seterusnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa itu berlaku kepada Ibrahim sedangkan kepada kita tidak berlaku? Nah, maka di sini disebut oleh Imam Ibnu Athaillah Iskandari agar Allah berkenan menciptakan sunnatullah baru dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu perkara yang luar biasa, yang di luar kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, di luar awaid tadi Bapak Ibu. Kita mau bertahan tanpa makan, bisa nggak? Bisa, tapi ada tirakatnya. Kita mau terus bekerja sepanjang siang dan malam tanpa ada istirahat, bisa nggak seperti itu Pak Ustadz? Bisa. Tetapi harus ada sesuatu yang luar biasa yang kita tirakatkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa seperti itu. Kita bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang banyak. Bisa nggak seperti itu Pak Ustadz? Bisa. Tapi tidak sembarangan orang bisa seperti itu. Harus ada hal yang luar biasa yang membuat Allah kagum sehingga Allah memberikan anugerah itu kepada kita. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wa anta lam takhrik min nafsikal awaidah. Bagaimana Anda mengharapkan
Allah Subhanahu wa taala mengubah sunnatullahnya kepada satu kebiasaan yang berulang-ulang kita lakukan di dalam kehidupan, yang kita sendiri tidak bisa hidup tanpa kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang itu. Makan contohnya, minum contohnya, istirahat contohnya. Dan kita sendiri tidak pernah mentirakan diri kita, tidak pernah melatih diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kan lagi demam Piala Dunia, lagi demam sepak bola. Di mana-mana kita pergi, orang bicaranya, ngomongnya itu temanya sepak bola. Ada yang mengatakan itu pemain luar biasa, dia bisa tendang dari arah jauh, gol bolanya. Orang lain tidak ada yang bisa seperti dia. Sebenarnya kenapa orang itu bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Karena dia sudah melakukan suatu latihan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh pemain sepak bola rata-rata. Maka dengan latihan yang sangat luar biasa itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada dia kemampuan luar biasa yang ada di atas rata-rata pemain sepak bola. Nah, di dalam agama, kemampuan luar biasa yang di atas kemampuan manusia biasa untuk melakukan itu disebut dengan mukjizat bagi Nabi, irhas bagi calon Nabi, karomah bagi seorang ulama ataupun orang soleh, dan maunah bagi kita manusia biasa yang bukan siapa-siapa. Jadi ada 4 itu Bapak Ibu perkara luar biasa yang Allah berikan anugerah dari tirakat kehidupan yang sangat luar biasa yang kita jalani dalam kehidupan. Nah, jadi syaratnya harus ada amalan yang tidak biasa yang kita lakukan dalam kehidupan ini supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan kejadian-kejadian tidak biasa yang tidak pernah Allah berikan dalam kehidupan orang lain. Tadi kita sudah cerita contoh irhas, kejadian luar biasa bagi Nabiullah Ibrahim sebelum bahkan beliau menjadi nabi. Kenapa Ibrahim diberikan anugerah seperti itu? Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, kita akan paham kenapa Allah berikan sunnatullah itu kepada Ibrahim, tapi tidak kepada manusia yang lain. Perjuangan Ibrahim itu luar biasa. Dari kecil dia Bapak Ibu, itu kalau ada anak kecil bertanya aneh-aneh, tentu kita kan bertanya, ini anak kecil ilmunya dari mana? Kok dia nanya ini, nanya itu, bahkan orang dewasa pun tidak terpikirkan untuk bertanya ini itu seperti anak kecil. Contoh di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Ibrahim itu sudah mulai mencari Tuhan di dalam lingkungan para penyembah berhala. Dia kan lahir di tengah keluarga penyembah berhala. Bapaknya Azar itu bahkan pemahat patung yang dijadikan sesembahan oleh masyarakat Babilonia pada saat itu. Tapi Ibrahim kecil apakah ikut arus, ikut tren sehingga menjadi juga penyembah berhala? Enggak. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Anak sekecil Ibrahim itu sudah bertanya-tanya pada dirinya, memang patung itu Tuhan yang patut disembah. Sehingga satu hari saat dia melihat bintang, satu malam pada saat dia melihat bintang, qala hadza rabbi, ini bintang kayaknya lebih patutlah kita sembah daripada patung itu. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi besok paginya bintang hilang karena terangnya matahari. Ibrahim kemudian berkata, la uhibbul afilin, gimana ini Tuhan kok hilang? Tak patutlah disembah, sesuatu yang ada besoknya nggak ada, gimana itu tidak konsisten.
Besok malamnya lagi melihat bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afalan qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dhalin. Lihat bulan, cahayanya lebih terang daripada kedipan bintang. Ibrahim berkata, ini kayaknya Tuhan. Besok paginya bulan kembali hilang. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi. Seandainya Tuhan yang sebenarnya tidak mau memberikan petunjuknya kepada saya, aku akan terus menjadi orang sesat. Ibrahim sudah mulai sadar Tuhan itu bukan dari logik. Tuhan itu berdasarkan hidayah. Kalau secara logika, cara mikir Ibrahim itu sudah benar Bapak Ibu. Tuhan yang cahayanya lebih terang daripada bintang, itu yang lebih berhak untuk disembah. Besok paginya melihat matahari, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhan lebih besar, lebih terang cahayanya daripada bintang, daripada bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kecil apakah bisa punya pikiran seperti itu? Kayaknya anak kecil itu baru sukanya sama komik, sama film kartun, masih terbata-bata untuk mengeja kalimat. Tapi seorang Ibrahim kecil sudah punya tirakat dalam mencari Tuhan yang sejati, yang sebenarnya. Maka wajarlah Allah memberikan hal yang luar biasa kepada dirinya, bahkan sebelum dirinya menjadi nabi. Api dingin tidak membakar dirinya sebelum beliau menjadi nabinya Allah. Itu namanya irhas. Bagi seorang nabi, Bapak Ibu, itu namanya mukjizat. Kita tahu bagaimana Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu jangan Bapak Ibu pikir itu simsalabim dapat anugerah itu. Enggak, tirakat hidupnya kan luar biasa. Bapak Ibu yang tahu cerita Nabiullah Musa, kita enggak pernah membayangkan ingin menjadi seperti Musa. Enggak pernah mau jadi Musa kita Bapak Ibu. Semenjak kecil, bahkan semenjak lahir dia sudah diuji. Ya kan, faja'alahum juzazan, apa itu? Ibunya Musa itu fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ibu Musa itu tahu waktu lahir bayi laki-laki ini, bayi akan dibunuh sama Fir'aun. Karena Fir'aun sudah bermimpi yang akan menghancurkan kekuasaannya itu bayi laki-laki dari keluarga Bani Israel. Seorang ibu baru lahir anak, sudah tahu ini anak saya nggak akan selamat. Tapi Allah kemudian mengilhamkan kepada ibunya Musa, an ardi'ih, susui bayimu itu. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut keselamatan nyawanya, fa'alqihi fil yam, campakkan dia mengikuti alur sungai Nil. Ibu mana Bapak Ibu yang tega bayinya dibuat seperti itu? Tapi tidak ada pilihan. Ibunya Musa pada saat itu tidak ada pilihan, dia buat bayi. Semenjak kecil sudah menghadapi tirakat hidup yang sangat keras. Akhirnya kita tahu bersama dalam cerita, dia dibesarkan sama Fir'aun, ya, diambil dipungut anak sama Fir'aun. Baru usia 4-5 tahun, Musa itu suka jambak jenggotnya Fir'aun. Tiap hari dijambak itu jenggotnya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun membatin, ini sepertinya bayi yang akan menghancurkan kekuasaan saya. Dibuatlah mihnah, ujian, inkuisisi. Diletakkan di depan Musa itu dua benda Bapak Ibu, sekeranjang apel merah, satu keranjang bara api, jamroh dalam bahasa Arab. Tufah sekeranjang apel merah, jamroh sekeranjang bara api. Kalau seandainya bayi kecil ini, kata Fir'aun, mengambil buah apel, maka inilah anak yang akan menghancurkan kekuasaan saya. Dia akan tebas, akan bunuh anak ini. Tetapi kalau dia ngambil jamrah, selamat, akan aku biarkan dia hidup. Dites. Kayak anak orang Cina, Bapak Ibu. Di Cina itu salah satu cara didik anak itu di apa namanya, mainan itu diletakkan di depan anak bayi. Ada pulpen,
ada mobil, ada bangunan, ada alat tukang, ada bola, alat olahraga. Kemudian anak itu merangkak memilih. Kalau seandainya anaknya milih raket, nah ini anak akan dijadikan atlet badminton. Tapi kalau si anak milih pulpen, ini anak akan dididik untuk jadi ilmuwan, untuk menjadi akademisi. Kalau anaknya memilih misalnya alat tukang, nah ini anak akan dididik untuk menjadi mekanik. Nah, orang Cina kan seperti itu cara didik anaknya. Dulu Fir'aun melakukan yang sama dengan Nabi Musa. Anak kecil Bapak Ibu, mana ada anak kecil yang gak ngiler lihat seteranjang apel berwarna merah. Pasti itu yang dipilih. Begitu juga yang berlaku sama Musa kecil. Tangannya sudah mau menjamah apel. Tapi datang malaikat Jibril kemudian menepis tangannya Musa kecil. Tak ditepis. Yang terambil bukan apel. Padahal pikiran batin Musa kecil itu mau ngambil apel itu. Tapi datang Jibril diutus sama Allah, tak ditepis tangan Musa, sehingga yang terambil bukan apel, tapi jamrah, bara api. Kemudian Fir'aun meminta Musa untuk masukkan bara api itu ke dalam mulut. Tak dimasuk. Nah, maka mulut Musa itu, lidahnya itu luka Bapak Ibu, cadel. Lidahnya pendek, kalau mengucapkan huruf itu tidak pernah kena. Itulah yang membuat Nabi Musa nanti saat diangkat sama Allah jadi Nabi, susah dalam berbicara. Maka kan doa dia pertama itu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barokahnya kita ada Nabi seperti Musa yang tidak pintar berkomunikasi, kita punya doanya. Bagi orang yang nggak bagus public speakingnya, boleh diamalkan itu doa Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi bukan hanya sekedar itu, beliau juga minta sama Allah, waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, tolong angkat seorang nabi yang membantu dakwahku ini. Yang diminta bukan orang lain, tapi saudara si ibu dengan Nabiullah Musa, Harun akhi. Dia bernama Harun, saudaraku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dalam ayat yang lain, saudara saya yang bernama Harun itu lisannya lebih fasih, retorika dakwahnya lebih baik, komunikasinya lebih bagus daripada saya. Itu sebab masa kecil itu Bapak Ibu, ya. Nabi itu kan nggak boleh cacat. Salah satu syarat jadi Nabi itu salamatul a'dha, nggak boleh cacat. Cacat bawaan lahir nggak boleh. Cacat karena perjuangan, resiko, itu semua dialami sama Nabi. Nabi Muhammad Bapak Ibu giginya banyak bolong itu sebab perang Uhud. Ya, perang Uhud itu disebut ya kasarat raba syujja wajhahu wa kasarat rabai, atau muka Nabi Muhammad luka-luka, giginya banyak patah setelah perang Uhud. Bukan cacat itu ya, itu resiko perjuangan. Begitu juga Musa, dari kecil dia sudah mengalami itu. Maka Bapak Ibu yang tahu tirakatnya Musa bisa paham Bapak Ibu, kenapa kemudian Nabiullah Musa alaihi salam diberi kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membelah Laut Merah, menyelamatkan Nabi, menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Berat sekali hidupnya menjalani tirakat. Jadi sesuatu yang luar biasa tidak mungkin kita capai dengan perjuangan yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin Bapak Ibu. Dia harus terjadi atau harus kita lakukan perjuangan yang sangat luar biasa supaya kita bisa mendapatkan anugerah yang luar biasa pula dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga karamah. Bapak Ibu bisa baca cerita-cerita karamah para aulia, para ulama, atau maunah. Maunah itu Bapak Ibu kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada orang yang menjalani tirakat hidup yang sangat luar biasa. Saya semalam baru baca salah satu novel yang diyakini bukan novel ya, cerita suci umat Hindu, cerita Mahabharata Bapak Ibu. Cerita Mahabharata itu kan
landscape kisah kehidupan manusia itu ada dalam cerita Mahabharata. Ada satu chapter dalam cerita perang Mahabharata itu. Raja yang bernama Kurawa. Kurawa ini orang jahat. Sangat jahat Kurawa ini. Jadi begitu jahatnya Kurawa, dia punya musuh politik. Nah, musuh politiknya bahkan adik kandung dia sendiri, namanya Pandawa. Semua keluarga Pandawanya punya hubungan darah, punya hubungan persahabatan dengan Pandawa itu dikurung. Kemudian dikasih, di penjara Bapak Ibu. Tiap harinya mereka ada sekitar 300-an orang jadi tawanannya Kurawa. Itu setiap harinya cuma dikasih makan sebutir nasi. Satu orang sebutir nasi, berarti 300 orang 300 butir nasi. Kira-kira bisa bertahan hidup nggak? Sehari sebutir nasi, nggak bisa bertahan hidup. Mana bisa bertahan hidup seperti itu? Akhirnya keluarga Pandawa ini bersepakat, kita ini harus ada yang bertahan hidup untuk melanjutkan keturunan. Yang dipilih untuk tetap bisa bertahan hidup yang paling muda di tengah mereka, namanya Sengkuni. Sengkuni itu paling muda dalam keluarga Pandawa itu. Gimana cara bertahan hidup? Padahal makan cuma dikasih sebutir nasi tiap hari. Sebutir nasi, gimana mau bertahan hidup? 300 orang sebutir nasi, 300 butir nasi. Satu orang makan sebutir nasi, satu hari tidak bisa hidup. Apa yang mereka lakukan? Tiap hari ada satu di antara mereka yang harus disembelih. Yang lain makan. Disembelih. Dari 300 tinggal 299. Lama-kelamaan tinggal 200. Lama-kelamaan tinggal 100. Lama-kelamaan tinggal 2 lagi, Sengkuni dan abangnya. Dan akhirnya abangnya yang terakhir bunuh diri untuk dimakan dagingnya oleh Sengkuni ini. Jadi Sengkuni ini Bapak Ibu wajib bertahan hidup untuk meneruskan keturunan. Tapi menderitanya luar biasa. Supaya dia bisa bertahan hidup, dia harus makan daging dan minum darah saudara-saudaranya semua. Darah ayahnya, daging ibunya dia makan, darah ayahnya dia minum. Begitu juga darah ayah dan ibunya. Sampai akhirnya Bapak Ibu terjadi suatu peristiwa di mana kekuasaan Kurawa sudah mulai melemah. Ada sipir penjara kemudian yang berbelas hati melepaskan Sengkuni dari kurungan penjara. Dia masih hidup, saudara-saudaranya yang lain sudah jadi tulang belulang, dia bebas. Kemudian akhirnya dia membuat perlawanan, dia menang, dia berkuasa, dan kemudian dia menangkap balik yang namanya Kurawa. Hidup kan seperti itu. Dia dapat anugerah dari Allah menjadi penguasa, tapi setelah menjalani tirakat hidup yang sangat menderita. Nah, maka dalam kisah Mahabharata Bapak Ibu, apa kita ini sejahat Sengkuni sehingga kita harus balas dendam saat kita dapat kekuasaan? Kan enggak ada kehidupan kita. Kalau menurut orang Hindu, tidak ada satupun manusia yang lebih menderita hidupnya dibandingkan Sengkuni. Sengkuni itu menderita sekali hidupnya, tapi dia tetap harus bertahan hidup. Bukannya dia menikmati makan daging ayahnya, minum darah ibunya, enggak. Tapi dia harus bertahan hidup untuk satu cita-cita yang mulia, meneruskan garis keturunan. Nah, karena begitu beratnya tirakat hidup itu, Allah berikan dia anugerah, Tuhan memberikan dia anugerah, bahkan kelak dia menjadi penguasa di negeri Mahabharata itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang kan anak-anak kita itu lucu. Cita-citanya jadi ini, jadi itu, tapi hobinya main game, nonton film. Itu tidak mungkin Bapak Ibu ya. Kalau mau jadi ini, jadi itu, tirakat hidupnya itu harus berat. Ya, karena makin tinggi cita-cita, makin terjal perjalanan hidup. Jalannya nggak enak-enakan Bapak Ibu. Jalannya penuh dengan penderitaan. Cita-cita ditaruh di atas bukit, perjalanan naik bukit jauh lebih capek daripada kita perjalanan datar dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, maka oleh sebab itu para ulama ini yang sangat dihargai oleh para ulama itu bukan karomahnya Bapak Ibu, tapi jalan menuju kepada karomah. Tirakat itu yang sangat dihargai. Para ulama bilang al istiqamatu
al-ibadatu atau al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Kita istiqamah dalam menjalankan satu amalan itu jauh lebih baik daripada Allah beri 1000 karamah. Karena kita bisa dapat karamah itu karena keistiqomahan kita dalam melakukan ini itu. Orang yang terbiasa puasa Nabi Daud, Bapak Ibu, kalau terjadi krisis pangan, bagi dia nggak masalah. Alah, tiap hari kok, dari kecil saya puasa Nabi Daud, 30 tahun. Itu kebiasaan puasa Nabi Daud, dia itu sudah membentuk hal yang luar biasa dalam dirinya terhadap kebutuhan dia akan makan dan minum. Kita yang nggak biasa puasa Nabi Daud, Bapak Ibu, sehari nggak makan aja bisa lemas badan. Tapi orang yang terbiasa puasa Nabi Daud biasa aja. Orang yang tiap hari, Bapak Ibu, saya ada satu jamaah di Baitul Musyahadah itu, dia minta amalan, kita bilang ini amalannya. Beliau mau naik haji, beliau bilang, Ustaz kasihlah amalan untuk bisa saya amalkan di tanah suci. Ini amalannya, amalkan. Dia lihat, lah kalau amal seperti ini kapan saya ibadah yang lain? Oh berarti kalau belum siap jangan diamalkan. Padahal ulama dulu bisa, Bapak, ada aja waktunya. Padahal waktu kita kan sama itu, 24 jam. Tetapi Bapak Ibu, Allah berikan lebih bagi orang yang mau mengamalkan wirid-wirid tertentu. Amalannya bukan 100-200 Bapak Ibu, ribuan wiridnya. Kalau kita pikir dengan akal sehat, nggak ada waktu untuk kita amalkan itu dengan kegiatan kita yang banyak. Tetapi kalau kita lakukan itu secara rutin, ada saja waktu yang diberikan oleh Allah lebih, sehingga kita mampu menghatamkan wirid itu. Nah, orang melihat itu sebagai karamah. Tetapi sebenarnya karamah itu adalah hasil dari tirakat hidup yang kita lakukan berulang-ulang, dan kita mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, karena latihan terus, karena ibadah terus, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan karamah-karamah atau kemampuan-kemampuan luar biasa ketika kita mampu melakukan sesuatu yang tidak di atas rata-rata dilakukan oleh orang banyak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita di zaman ini pingin seperti ini, pingin doanya makbul, tapi tahajud tidak pernah. Ya, pingin rezekinya berlimpah, tapi duha malas-malasan kita lakukan, ya kan? Kita kepingin bisa menjadi penghafal Al-Quran, tapi buka Al-Quran kalau ada di bulan Ramadan, kemudian tidak pernah baca Al-Quran. Jadi itu tidak mungkin kalau tanpa sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah makna dari kata hikmah yang ke-127, kaifa tukhraqu lakal awaid. Bagaimana Allah mengubah sesuatu yang terjadi berulang-ulang yang kalian butuhkan dalam kehidupan, wa anta lam takhriq min nafsikal awaid, sedangkan kita tidak mau mengubah kebiasaan kita yang biasa-biasa saja. Nggak boleh biasa-biasa saja. Nabi itu Bapak Ibu ibadahnya nggak biasa-biasa saja. Kita juga kalau mau dapat kemuliaan dari Allah, tidak boleh biasa-biasa saja. Belajarnya nggak boleh biasa-biasa saja. Doanya nggak boleh biasa-biasa saja. Zikirnya nggak boleh biasa-biasa saja. Tetapi harus luar biasa. Baik dalam kualitas maupun kuantitasnya harus luar biasa. Baru Allah akan berikan hal-hal itu kepada kita. Ya, kayak kita lihat pemain silat, Bapak Ibu, pemain karate. Kita pikir, wah hebat kali dia, tutup mata pun bisa nangkis serangan orang, bahkan bisa mukul orang dan melumpuhkan orang itu. Sebenarnya bukan hebat, karena dia sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus kali. Ya kan, ilmu bela diri itu kan 4 aja itu sebenarnya, segampang itu sebenarnya. Ngelak, tendangan, tangkisan, pukulan, dilatih berulang-ulang kali. Mukul dilatih berulang-ulang kali, nangkis dilatih berulang-ulang kali, tendang dilatih berulang-ulang, ngelak dilatih berulang-ulang kali, sehingga menghasilkan refleks. Itu yang membedakan
orang yang punya bela diri dengan orang yang nggak punya bela diri. Coba lihat orang yang punya karate sabuk hitam, waktu berantem di jalan kayak orang biasa juga kan, nggak ada lagi jurus-jurusnya. Tapi yang membedakannya apa? Refleksnya hidup. Kita nggak akan bisa mengalahkan orang yang sudah profesional dengan karatenya itu. Kenapa? Dia punya refleks. Kita seumur hidup baru itu berantak. Pasti kalah Bapak Ibu. Bahkan dia tutup mata pun, sambil meram mata pun dia bisa mukul kita. Kenapa? Dia sudah terlatih refleksnya. Kalau musuh dia langkah 2 kanan, berarti dia harus ke kiri 2 kali, plap, sekali pukul bisa menumbangkan musuhnya sambil menjam mata. Kita menganggapnya, wah dia sudah diberikan karomah sama Allah. Itu hasil tirakat yang dia lakukan berulang-ulang kali, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus kali, dan itulah menghasilkan yang namanya refleks. Ya, kita menganggap refleks itu karunia. Benar karunia, tetapi nggak akan terjadi kalau tanpa ada kemauan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh manusia. Nah, disitulah Bapak Ibu, orang-orang hebat itu tidak tahu dia apa namanya bosan itu apa. Hanya orang-orang bodoh. Itu yang membedakan orang pintar, orang hebat, dengan orang yang nggak hebat. Orang bodoh itu cepat bosan. Alah, hele lo beganya, anak buntung. Tapi orang pintar itu Bapak Ibu, dia nggak tahu itu apa itu arti kata bosan itu. Dia terus melakukan itu, terus melakukan itu. Berpuluh-puluh tahun, itu aja yang dia lakukan. Itu kalau kita lihat Cristiano Ronaldo pemain bola itu, Bapak Ibu, umurnya udah 40 tahun lebih. Masih main Piala Dunia, pemain Piala Dunia tertua itu. Badannya seperti anak muda 20 tahun. Kan atletis. Kalau kita lihat hidup dia, itu aja tiap hari. Dalam 7 hari seminggu, olahraga tiap hari, angkat beban, lari. Kalau kita lakukan itu 1-2 bulan aja udah bosan Bapak. Nah, itu yang membedakan. Begitu juga profesor kita lihat di kampus, meneliti terus, nggak pernah ada kata bosan. Gitu juga ulama, ibadah terus, zikir terus. Dengan itulah Allah memberikan kepada mereka karomah, kemampuan di atas manusia rata-rata. Moga-moga Bapak Ibu Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan amal. Moga-moga dengan keistiqomahan itulah Allah menganugerahkan kepada kita banyak karomah, banyak kemuliaan dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.